Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titan Prakanda Suhendra dengan NIM 4012211051. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi atau video yang telah diberikan, dan saya akan memberikan ringkasan dari video yang telah saya tonton mengenai Blue Economy. Nah, jadi dari ringkasan video tersebut dapat kita ambil beberapa hal penting terkait Blue Economy. Nah, terlebih dahulu saya jelaskan mengenai Blue Economy sendiri itu apa. Nah, Blue Economy atau bahasa Indonesianya itu ekonomi biru, itu adalah pendekatan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Nah, Blue Economy ini penting. Kenapa? Karena dia menekankan pentingnya kelestarian lingkungan laut dan pesisir serta pemanfaatan yang bijak, sehingga generasi mendatang tetap bisa memanfaatkan sumber daya ini. Terus dalam beberapa sektor yang bisa menjadi potensi untuk Blue Economy itu sendiri, yang pertama itu adalah perikanan berkelanjutan. Artinya mengolah perikanan secara bijak agar stok ikan mengalami overfishing dapat tetap lestari. Yang kedua adalah pariwisata bahari. Mengembangkan pariwisata berbasis lingkungan laut tanpa merusak ekosistem seperti terumbu karang dan mangrove. Yang ketiga adalah energi laut terbarukan. Memanfaatkan energi dari laut seperti gelombang dan angin lepas pantai yang ramah dan lingkungan. Yang keempat adalah aquaculture berkelanjutan. Budidaya ikan, kerang, atau rumput laut dikelola dengan prinsip keberlanjutan. Yang kelima adalah transportasi laut ramah lingkungan. Yang ini bertujuan untuk mengurangi emisi dan polusi dari aktivitas transportasi darat. Nah, tujuan utama dari Blue Economy sendiri adalah memastikan bahwa manfaat ekonomi dari laut dapat diperoleh tanpa merusak keanekaragaman hayati atau mengganggu ekosistem. Pendekatan ini mendorong inovasi dan kerjasama di tingkat global untuk memelihara kesehatan laut dan menjadikan laut sebagai sumber daya berkelanjutan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi terkait Blue Economy itu sendiri, yang tujuannya ya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem laut dalam lingkungan pesisir. Dalam konteks akademik, Blue Economy menawarkan peluang untuk mengkaji bagaimana laut dan pesisir dapat menjadi bagian dari solusi pemanfaatan permasalahan ekonomi dan ekologi global yang tetap mempertimbangkan aspek-aspek berkelanjutan. Nah, yang menjadi prinsip dasar dalam ekonomi biru atau Blue Economy ini sendiri, yang pertama adalah keberlanjutan lingkungan, yang mana ia memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya laut tidak merusak ekosistem dan mempertahankan keanekaragaman hayati di lautan. Yang kedua adalah kesejahteraan sosial dan ekonomi. Blue Economy bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, dan mendukung kemandirian ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi laut. Yang tiga adalah efisiensi sumber daya. Menggunakan inovasi dan teknologi untuk memaksimalkan hasil dalam dampak minimal terhadap lingkungan laut. Nah, terkait sektor tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, apa yang menjadi tantangan dalam mengimplementasikan Blue Economy ini sendiri. Nah, dalam tantangan dalam implementasi Blue Economy ini sendiri, yang pertama adalah ketergantungan pada sumber daya alam. Banyak wilayah pesisir yang masih bergantung pada sumber daya laut yang dieksploitasi secara berlebihan. Hal ini membutuhkan upaya yang besar dalam hal edukasi dan penerapan kebijakan yang tegas. Yang kedua adalah kerangka hukum yang komprehensif. Ya, implementasi hukum memerlukan regulasi yang jelas di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Regulasi ini mencakup aturan tentang batas tangkap ikan, kemudian perlindungan karang, dan pembatasan industri yang merusak laut. Yang kelima adalah kesadaran masyarakat. Edukasi mengenai keberlanjutan laut sangat penting bagi masyarakat lokal, terutama di wilayah pesisir, mendukung dan terlibat aktif dalam upaya pelestarian lingkungan laut. Nah, memanfaatkan jangka panjang laut
blue economy jika diterapkan dengan baik. Blue economy akan berpotensi membawa manfaat seperti kemandirian ekonomi lokal, kelestarian ekosistem, reduksi emisi karbon global, peningkatan kualitas hidup, akses terhadap sumber daya laut yang terjaga, menjamin kesediaan pangan, pekerjaan, dan lingkungan yang bersih dan aman. Nah, dari hal yang tadi disampaikan, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa blue economy bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga perubahan paradigma dalam cara manusia memanfaatkan laut sebagai sumber daya dengan melibatkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Secara bersama, blue economy berpotensi menjadi pilar bagi pembangunan berkelanjutan yang menghargai laut sebagai ekosistem penting bagi kehidupan manusia dan generasi mendatang. Implementasi blue economy yang baik tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada pelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat lokal. Nah, solusi untuk menghadapi tantangan yang tadi, ya, pertama adalah kerjasama multisektor, artinya melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut. Kedua, inovasi teknologi, mengembangkan teknologi, meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. Nah, dengan penerapan yang tepat, blue economy menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan terkait ringkasan materi video yang telah diberikan terkait blue economy itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.